Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman, saudara-saudara semua yang menonton video ini atau channel saya ini ya. Kembali lagi dengan saya Putra Ebenezer Manurung. Kali ini kita akan membahas tema yaitu tentang pemotongan PPh pasal 24. Nah, yang sebelumnya kita membahas tentang PPh pasal 23. Bagi yang belum menonton tentang PPh pasal 23 atau PPh pasal 21, bisa menonton di video sebelumnya. Langsung saja kita kepada pembahasan kita pada kali ini, yaitu rumusan yang kita akan jelaskan, yaitu yang pertama, apa itu PPh pasal 24? Yang kedua, bagaimana perhitungan PPh pasal 24? Yang ketiga, apa persyaratan administratif pengkreditan pajak luar negeri serta mekanisme pengeditannya? Yang keempat, bagaimana pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen? Nah, itu ada 4 rumusan masalah yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, itu pengertian tentang PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak yang memanfaatkan kredit pajak mereka dari luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki Indonesia. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 UU PPh bahwa yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh UU nomor 36 tahun 2008. Dalam tahun pajak yang sama, sebagaimana tercantum dalam PPh pasal 20, sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 UU PPh. Besarnya kredit pajak adalah sebagai pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh UU nomor 36 tahun 2008. Selanjutnya, subjek dan objek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 itu wajib pajak dalam negeri yang terutang atas pajak seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang menjadi objek pajak PPh pasal 24 adalah yang pertama, pendapatan dari saham atau surat berharga serta keuntungan dari penagihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Jika nilai pajak di luar negeri yang telah Anda gunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan kepada Anda, sehingga nilai kredit Anda kurang untuk menutup pajak terhitung Anda di Indonesia atau di sini, maka Anda harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahunan pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, mekanisme perhitungan PPh pasal 24. Sebuah PT atau biasa kita sebut katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan itu di dalam negeri sebesar 25 miliar, dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan tercatat adalah sebesar 35 miliar atau penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. PPh terutang 25% dikali 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta. PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri atau total penghasilan dikali total PPh terutang 10 miliar
dikali ditambah 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta sama dengan 2,5 M atau 2 miliar 500 juta. Pelaporan dilengkapi dengan tax return yang dilaporkan di luar negeri dan dokumen-dokumen pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di luar adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Wajib pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan salah sudah dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih jika dikoreksi yang terjadi menyebabkan penghasilan terutang luar negeri lebih kecil daripada yang dilaporkan dalam SPT. PPh pasal 24 memberikan hak kepada wajib pajak dan untuk mengurangi pajak yang terutang di Indonesia dengan pajak yang telah dibayar di luar negeri atas penghasilan yang sama. Berikut adalah mekanisme pemanfaatan kredit pajak luar negeri sesuai dengan ketentuan pasal 24. A. Ketika wajib pajak menerima penghasilan dari luar negeri yang telah dikenakan pajak oleh otoritas pajak negara sumber, pajak yang dibayarkan di luar negeri tersebut dapat dikreditkan sebagai pajak penghasilan yang terutang. B. Di Indonesia, kredit pajak ini hanya dapat dilakukan jika penghasilan tersebut bersifat objek pajak di Indonesia dan terdapat bukti pembayaran pajak dari negara asing. Batas maksimal kredit pajak. Yang pertama, kredit pajak luar negeri memiliki batas maksimal, yaitu sebesar terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Dua, jika pajak yang dibayarkan di luar negeri lebih besar dari pajak yang terutang di Indonesia, kelebihan pajak yang dibayarkan tidak dapat dikreditkan atau diakui di Indonesia. Yang ketiga, batas kredit pajak dihitung menggunakan metode per country. Nah, itu adalah batas-batas maksimal kredit pajak. Selanjutnya contoh perhitungan. Misalkan seorang wajib pajak dalam negeri memperoleh penghasilan sebesar 100 juta dari luar negeri dan telah membayar pajak di negara asal penghasilan tersebut sebesar 15 juta. Jika pajak terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama adalah 12 juta, maka kredit pajak maksimal yang dapat diklaim adalah 12 juta. Jika pajak terutang di Indonesia lebih besar dari pajak yang di luar negeri, maka seluruh pajak luar negeri dapat dikreditkan. Kesimpulan dari materi tentang PPh pasal 24 ini yaitu dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 24 yang saya kutip dari buku DRA City Resmi tahun 2017 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total pajak penghasilan terutang dalam 1 tahun pajak. Pada dasarnya, wajib pajak dan pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima ataupun diperoleh di dalam negeri maupun penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Jika negara lain, wajib pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan, maka wajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilan itu di negara yang bersangkutan di luar negeri. Terima kasih. Itulah pembahasan singkat kita tentang PPh pasal 24 pada minggu kali ini atau pertemuan kita kali ini. Semoga mungkin dapat dimengerti tentang pembahasan tentang PPh pasal 24 ini. Terima kasih. Mohon maaf atas materi atau percakapan saya yang kurang tenan atau yang ada kesalahan dalam pengupdatean jumlah atau tarif pajaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.